Halo, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, kita mulai saja nih bosku. Market review kita hari ini, Selasa 9 November 2021 dengan episode Laporan The Fed. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kita mulai market review kita dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Sentix Investor Confidence naik dari sebelumnya 16,9 menjadi 18,3 dari Bloomberg. Lalu ada dari Japan Leading Index CI turun dari sebelumnya 91,3 menjadi 87,5 dari Bloomberg. Lalu yang ketiga ada dari Indonesia Consumer Confidence Index naik dari sebelumnya 95,5 menjadi 113,4 dari Bloomberg. Selanjutnya kita beralih ke corporate news. Berita pertama ada dari PT Barito Pacific Tbk atau BRPT mencatatkan sepanjang Januari sampai September 2021 pendapatan sebesar 2,31 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 38,87% dibanding realisasi periode sama tahun lalu yang sebesar 1,66 miliar US dollar dari kontan.co.id. Yang kedua ada dari PT Kino Indonesia Tbk atau Kino, per 30 September 2021 penjualan Kino tercatat menyusut 5,75% menjadi 2,93 triliun rupiah dari kontan.co.id. Dan yang ketiga ada dari PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA telah merealisasikan pembukaan 67 gerai ACC baru hingga Oktober 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin 8 November 2021 IHSG ditutup menguat 50 poin atau sebesar 0,77% menjadi 6.632. Sektor transportasi dan logistik, finansial, consumer cyclical, industri, energi, infrastruktur, properti dan real estate, consumer non-cyclical, basic materials bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 463 miliar rupiah. Cerita hari ini kita awali dengan laporan The Fed. Dalam laporannya pemirsa, The Fed memberikan sebuah peringatan loh, apabila nilai aset yang beresiko terus mengalami peningkatan, maka akan membuatnya menjadi lebih rentan terhadap penurunan jika perekonomian berbalik arah menjadi memburuk atau pemulihan ekonomi terhenti. Stablecoin merupakan salah satu ancaman tersebut. Dalam laporannya terkait dengan stabilitas keuangan yang diterbitkan 2 kali dalam setahun, The Fed mengatakan bahwa nilai aset yang berisiko akan mengalami penurunan apabila sentimen risiko terhadap investor memburuk, penanganan virus mengecewakan, dan pemulihan ekonomi terhenti. The Fed mengatakan bahwa ancaman stablecoin kian meningkat. Tapi tunggu dulu deh. Sebelum kita memulai lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan stablecoin? Ternyata stablecoin adalah aset digital yang terkadang disebut koin atau terkadang juga disebut token yang diciptakan untuk mempertahankan nilainya. Itu artinya jenis volatilitas yang terlihat lebih kecil karena volatilitas pergerakan harganya jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Apabila seorang pengguna ingin menjual koinnya seharga $1, maka ketika ingin membelinya pun akan kembali di harga $1. Dari antara semua stablecoin yang terbesar adalah Tether, yang dikeluarkan oleh Tether Holdings yang dimana saat ini ada 69 miliar Tether yang beredar dan 48 miliar diantaranya diterbitkan tahun ini. Powell dan Yellen adalah dua orang yang paling rajin memberikan ocehan terkait dengan stablecoin. Bank sentral juga mengatakan bahwa ancaman terkait dengan stablecoin terus meningkat dan kerapuhan di sektor properti di Cina berpotensi menyebar di Amerika jika memburuk secara cepat. Hal ini membuat volatilitas menjadi lebih sulit diprediksi karena sosial media saat ini juga berpotensi mempengaruhi perdagangan. Ketika The Fed memunculkan alarm mengenai tingkat harga aset, beberapa analis mengatakan bahwa kebijakan bank sentral itu sendiri juga cukup banyak menimbulkan lonjakan. Powell dan Biden memproyeksikan loh pemirsa bahwa setidaknya dalam kurun beberapa tahun mendatang tingkat suku bunga The Fed akan mendekati 2,5%. Laporan stabilitas The Fed juga menyoroti terkait dengan resiko yang muncul dapat merusak sistem keuangan.
The Fed mengatakan bahwa kekhawatiran serupa dapat diterapkan pada stablecoin karena strukturnya yang masih rentan. The Fed mengatakan stablecoin merupakan salah satu hal yang sangat rentan apabila dijalankan, dan masalah kian bertambah karena kurangnya transparansi dan standar tata kelola untuk mendukung aset yang mereka kembangkan. The Fed bergabung dengan Kementerian Keuangan dan lembaga lainnya untuk mendesak Kongres untuk dapat meloloskan undang-undang yang akan mengatur stablecoin, khususnya terkait dengan pengawasan. Area lain yang membuat The Fed khawatir adalah gejolak sektor properti yang terjadi di Cina, yang dimana Evergrande menjadi sorotan. Tekanan keuangan di Cina dapat membebani pasar keuangan global, terutama dalam menimbulkan resiko terhadap pertumbuhan ekonomi global dan dapat mempengaruhi Amerika ke depannya, kata The Fed. Kehati-hatian menjadi hal yang terpenting di sini. Pasar properti di Amerika juga menjadi perhatian The Fed, karena menurut Bank Sentral, harga naik begitu cepat. Namun, belum ada sentimen yang dapat mendorong krisis keuangan pada tahun 2008 silam. Bahkan di tengah pertumbuhan harga yang begitu cepat dan meluas, saat ini hanya ada sedikit indikasi aktivitas investasi properti yang sangat berpengaruh sehingga terjadi penurunan standar penjaminan emisi, kata The Fed. Berita yang kedua ada dari Semakin Membara. Impor batu bara Cina sepanjang Oktober 2021 tercatat mencapai 27 juta ton atau mengalami kenaikan sebanyak 2 kali dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut seiringan dengan kebutuhan energi dalam negeri yang masih cukup tinggi akibat pemulihan ekonomi Cina. Akibatnya, kebutuhan energi listrik membengkak seiring bergairahnya kembali industri di negeri tersebut. Adapun importasi komoditas salah satunya berasal dari Indonesia untuk pasokan pembangkit listrik. Kondisi ini merupakan dampak dari upaya Cina untuk meningkatkan produksi batu bara dalam negeri. Intervensi ini juga menyebabkan harga batu bara turun cukup signifikan dari 223,45 US dollar per ton pada 31 Oktober menjadi 139 US dollar per ton pada 2 November. Xi Jinping menurut Bloomberg juga membiarkan tarif listrik naik dan membujuk para penambang untuk mengenakan batasan harga. Akibatnya hanya sebagian provinsi di Cina yang masih menghadapi pemadaman listrik besar-besaran. Kami melihat pembatasan pada harga batu bara di pasar domestik memberikan dampak negatif pada pasar impor. Terlebih, hal tersebut berjalan menjelang musim dingin di mana faktor cuaca turut memberikan dampak pada perlambatan produksi. Kami memberikan kebutuhan listrik dalam beberapa bulan menjelang akhir tahun masa tinggi. Hal tersebut seiring dengan masifnya ekspansi sektor non-manufaktur yang terjadi pada kuartal 3, di mana kenaikan tersebut diproyeksikan dapat berlanjut hingga akhir tahun. Sehingga berdasarkan analisa teknikal kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada 6.580 sampai 6.675. Berikut Stockwatch Pilar Emas hari ini. Yang pertama ada dari ERA, yang kedua ada dari RALS, dan yang ketiga ada dari PZZA. Berikut dua saham pilihan dari Pilar Emas. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk berhasil mengantongi laba bersih pada kuartal 3 tahun 2021 sebesar 749,42 miliar rupiah. Perusahaan mencatatkan kinerja positif di mana membukukan laba bersih pada kuartal 3 tahun 2021 sebesar 749,42 miliar rupiah. Hal ini seiring dengan tumbuhnya pendapatan usaha sebesar 20,75%. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya kasus penyebaran COVID-19 yang sebelumnya dirasakan manajemen di saat memasuki kuartal 3 tahun 2021 di mana terjadi gelombang kedua kasus COVID-19. Dengan membaiknya kondisi penyebaran kasus COVID-19, tentunya memberikan ruang pelonggaran PPKM sehingga ini mendorong mobilitas masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 4.600 dan probabilitas sebesar 37%. Dan dalam tren pada jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.150 dan probabilitas sebesar 80%. Yang kedua ada dari BRPT atau PT Barito Pacific Tbk mencatatkan sepanjang Januari sampai September 2021 pendapatan sebesar 2,31 miliar US dollar,
tumbuh sebesar 38,87% dibanding realisasi periode sama tahun lalu yang sebesar 1,66 miliar US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 870 dan probabilitas sebesar 62%, dan dalam tren pada jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 780 dan probabilitas sebesar 53%. Berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian market review kita hari ini. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa mendownload research kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan kemana-mana ya Bosku, tetap like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.